Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan dua kabar P3K. Wanti-wanti terjadi juga. Akibat dari adanya edaran Pan-RB, diduga sudah mulai ada pendataan curang yang dilakukan Pemda. Data fiktif mulai masuk ke dalam data honorer. Tentu saja data ini meresahkan rekan-rekan yang PG dan K2. Dan kabar lainnya adalah terkait 7 tuntutan baru honorer berkenaan dengan pendataan ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kabar ini kami dapatkan dari laman JPNN, adanya informasi gempar honorer tidur mulai masuk pendataan. Jumlah K2 bakal membengkak. Apakah BKD ada bermain? Kemudian informasi satu lagi terkait pendataan juga, guru honorer SMA dan SMK serta SLB mengajukan 7 tuntutan. Ada yang aneh di poin terakhir. Baik, kita lanjutkan dulu untuk informasi pertama terkait informasi gempar honorer tidur masuk pendataan. Ini sudah diwanti-wanti Bapak Ibu akibat adanya pendataan dari Pan-RB yang disebut adalah pendataan dari nol ya. Akibatnya adalah data-data yang bakal masuk pada pendataan ini dikhawatirkan ada data fiktif. Kalangan honorer gempar dengan informasi masuknya honorer tidur alias honorer tidak aktif dalam pendataan tenaga non-ASN ataupun honorer. Disebutkan sejumlah daerah memasukkan data orang lama yang bukan honorer karena mempunyai nomor tes 2013. Parah ini Bapak Ibu. Honorer K2 merasa risau karena jumlah mereka bakal membengkak. Pengurus honorer K2, Eko Mardiono, mengungkapkan saat seleksi CPNS 2013 hanya bisa dilakukan oleh honorer K2 yang memiliki nomor tes. Tetapi anehnya, saat pengumuman muncul peserta bodong yang lulus. Nah, ini kisah honorer waktu 2013 ya. Ini yang kami khawatirkan. Karena memiliki nomor tes CPNS 2013, honorer bodong ini akan didata oleh BKD. Senada itu, pembina honorer K2 Tenaga Administrasi Norbaiti juga mengungkapkan pendataan tenaga non-ASN disambut antusias. Mereka sangat berharap bisa didata BKD dan kemudian masuk pendataan honorer di aplikasi BKN. Ya, semua kita berharap Bapak Ibu. Namun apabila ada kabar informasi pendataan yang tidak valid, ini bahaya. Kesempatan itu hanya berlaku satu kali sebab pasca tahun 2014, seusai tes honorer K2, data yang tersisa selalu tidak jelas. Harapan kami dengan pendataan ini tentunya bisa menjadi pintu awal untuk masuk menjadi ASN. Lalu Nur mengungkapkan juga sejak pendataan honorer dilakukan pemerintah, banyak K2 yang gelisah. Itu setelah kemunculan honorer tidur alias tidak bekerja lagi, tetapi meminta didata lagi. Kondisi tersebut kata Nur sangat membahayakan walaupun pendataan lewat BKD, tetapi tetap ada saja peluang permainan di daerah. Nah, ini harus diantisipasi oleh BKN. Bisa saja ada permainan di daerah cetusnya. Nur mengimbau agar BKD cermat dengan isi aturan SE dari Pan-RB tentang pendataan non-ASN dan juga tidak menutup mata. Kalau di daerah biasanya sistem kekeluargaannya itu kencang, tidak dipungkiri juga bisa saja terjadi asal memasukkan keluarga. Ini nepotisme ya. Kasihan teman-teman yang mengabdi lama malah tidak terdata nantinya. Ini harus ditegaskan sekali lagi. Jangan ada data honorer siluman. Lebih lanjut dikatakan kalau melihat jumlah honorer K2 tersisa di 2014 jumlahnya itu hanya 439.956. Jumlah itu jauh berkurang dari tahun ke tahun. Apalagi sudah banyak yang diangkat PNS dan P3K. Namun, masih sekitar lebih kurang 300.000 sisa honorer K2, baik guru dan tenaga administrasi. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang diwanti-wanti terkait pendataan yang dilakukan oleh Pan-RB dan BKN melalui surat edaran terakhir. Dikhawatirkan ini Bapak Ibu akan ada pembengkakan ya, pembengkakan data honorer tidur alias yang sudah tidak aktif lagi di data dalam pendataan yang nanti bakal terjadi. Dan ini akan dirugikan khususnya juga rekan-rekan yang sudah passing grade, yang kabarnya didata juga, kemudian yang K2 otomatis juga menjadi resah akibat adanya isu pendataan honorer tidur. Kemudian informasi kedua, ini guru honorer SMA dan SMK serta SLB mengajukan 7 tuntutan. Ada yang aneh di poin terakhir. Meskipun ini terjadi di salah satu daerah, Bapak Ibu, daerah Jambi, tapi ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua di semua daerah. Pengurus Forum Guru Honorer SMA, SMK, dan SLB, ini baru lagi di forumnya,
mengajukan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tuntutan itu sudah disampaikan melalui audiensi dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi dan Supriyanto sebagai wakil ketua baru-baru ini. Ketua forum ini mengatakan ada 7 tuntutan yang diajukan mereka. Ini 7 ini Bapak Ibu juga merupakan tuntutan kita semua sebenarnya, di mana mereka mendesak Pemprov Jambi melalui DPRD untuk segera membuka formasi P3K guru sesuai dengan angka kebutuhan guru dan jumlah data guru di setiap SMA, SMK dan SLB yang ada di Provinsi Jambi. Kedua, mendesak DPRD Provinsi Jambi agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mengembalikan sumber gaji guru honorer ataupun non-ASN ke APBD Provinsi Jambi sesuai Dapodik. Nah, ini berarti ada gaji yang tidak dibayar dari APBD Bapak Ibu. Bahaya karena ini syaratnya harus bayar dari APBD. Kemudian ketika menginstruksikan DPRD untuk mendesak BKD Provinsi Jambi melakukan pendataan guru honorer. Ya, pendataan mendesak dalam arti kata jangan sampai data yang dimasukkan tidak valid. Kedua, mendesak pendataan status honorer K2 pada proses pemindahan dari kabupaten ke provinsi dan meminta kejelasan untuk pemberian SK CPNS terhadap honorer K2 yang telah dinyatakan lulus pada seksi CPNS 2013. Jadi kasus honorer ini memang terus berlanjut Bapak Ibu ya dari tahun ke tahun. Dan yang kelima, mengusulkan pembukaan formasi guru jalur khusus, yakni penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian poin ke-6 adalah menuntut hak honorarium guru non-ASN bersertifikasi pendidik agar diberikan haknya berupa gaji dari APBD sesuai dengan aturan Keputusan Gubernur Jambi nomor sekian tentang penetapan honorarium guru dan tenaga kependidikan non-PNS Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Persekjen Kemendikbud nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru non-PNS. Karena di mana fakta di lapangan guru non-PNS bersertifikasi hanya mendapatkan TPG, yakni tunjangan profesi guru tanpa adanya pembayaran gaji dari APBD selama 2 tahun terakhir. Ini kasus di Jambi. Kemudian yang ketujuh, mohon diperiksa kembali adanya temuan terkait penerimaan P3K 2021 yang mana sebanyak 2 guru lulusan P3 2021 asal Provinsi Sumatera Barat ditempatkan di Provinsi Jambi, di mana tempatnya itu di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Nah, di sini disebutkan ada data yang terlampir. Faktanya bahwa P3K 2021 untuk Provinsi Jambi tidak membuka formasi seleksi CPNS dan P3K 2021. Kenapa? Ada masuk ya. Tidak membuka formasi tetapi kok bisa ada masuk. Ini minta diperiksa agar itu tidak fiktif. Ini Bapak Ibu 2 informasi berkaitan dengan pendataan yang memang saat ini sedang dilakukan. Namun kekhawatiran para honorer semua dan khususnya rekan-rekan yang sudah PG ini akan adanya data fiktif, akan adanya data kecurangan itu sepertinya mulai terkuak Bapak Ibu di beberapa tempat. Demikian informasi singkat dari kami. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.